Sinar matahari pagi memerah kekuningan. Udara segar sekali. Namun kesegaran itu tiada dirasakan oleh 3 manusia yang berada di pekuburan Jatiwalu. Yang 2 adalah Bergolawungu dan musuh besarnya Kaligundil. Yang ketiga, Nilam Suri. Para segaris ini agak pucat. Bergolawungu hentikan langkahnya beberapa tombak di hadapan Kaligundil. Keluarkan senjatamu, Kaligundil. Kaligundil tertawa tergelak dan meludah ke tanah. Cih! Untuk menghadapi manusia macam kau tak perlu pakai senjata segala. Mulailah! Mulut Kaligundil komat-kamit dan sebentar kemudian kelihatan kedua tangannya menjadi hitam. Tergetar juga hati Bergolawungu melihat 2 lengan lawan itu. Tapi tentu saja tak diperhatikannya. Malahan dia berkata, Bagus, kalau tak mau pakai senjata, itu mempercepat aku ingin mengirimkan kau ke neraka. Bergolawungu mencabut golok panjangnya. Dengan ujung senjata itu, dia menunjuk ke arah 2 buah makam di bukit pekuburan. Kau lihat 2 makam di lereng sana, Kaligundil. Kaligundil tak berani mengalihkan pandangannya karena khawatir ini hanya tipuan belaka. Itu adalah makam ayah bundaku. Roh-roh penghuni itu akan bersorak gembira bila menyaksikan saat lagi kepalaku babat menggelinding. Tak perlu jual bacot manusia hina, terima tanganku. Disertai angin yang dahsyat, maka kedua lengan Kaligundil memukul susul menyusul. Bergolawungu kiblatkan golok memapas salah satu lengan lawan. Betapa terkejutnya dia ketika goloknya tidak mempan membabat lengan lawan. Malahan mata goloknya menjadi sumplung. Dengan segera Bergolawungu keluarkan jurus terhebat dari ilmu goloknya, yaitu jurus merobek langit. Sesaat saja terbungkuslah tubuh Kaligundil oleh sinar golok. Dan satu jurus di muka, Kaligundil terdesak hebat. Berkali-kali dihantamkan lengannya ke arah lawan, namun Bergolawungu berkelit sangat cepat. Dengan penasaran Kaligundil mencoba memapaki senjata lawan dengan kedua tangannya. Tapi Bergolawungu tidak bodoh. Mana dia mau adu senjata dengan lengan yang kerasnya macam baja itu. Lekaslah minta tobat pada Tuhan atas kesalahan-kesalahanmu, Kaligundil. Sebentar lagi kepalamu akan menggelinding. Ejek Bergolawungu. Geram Kaligundil bukan alang kepalang. Kita akan lihat siapa yang bakal meregang nyawa lebih dahulu, kunyuk prewok. Balasnya mengejek. Kaligundil berseru keras. Terima senjata rahasiaku ini, kunyuk. Ratusan jarum hitam kemudian menggebubu menyerang Bergolawungu. Tapi dengan satu kali putaran golok saja, senjata rahasia itu gugur semua ke tanah. Hebat, hebat, hebat. Terdengar suara dari jurusan barat. Orang yang bicara itu jauhnya masih sekitar 100 tombak. Namun begitu suaranya berakhir, serentak itu pula dia sudah berada di tempat pertempuran. Hebat, memang hebat Bergolawungu. Tapi mungkin kau tidak tahu bahwa manusia itu adalah bagianku. Baik Bergolawungu maupun Kaligundil sama melompatkan diri dari kalangan pertempuran. Bagi Kaligundil, ini adalah satu keuntungan, karena saat itu dirinya terdesak. Keduanya memandang pada orang yang berdiri di bawah pohon. Kaligundil kerutkan kening, sedang Bergolawungu katupkan rahang rapat-rapat, begitu kenal pendatang baru itu. Kaligundil, kau tak perlu pandang aku dengan kerut jidat segala. Di mana manusia bernama Mahesa Birawa itu? Orang muda, bermulut besar, kau siapa? Bentak Kaligundil. Ditanya malah menanya, sialan betul. Gerendeng Wiro Sableng. 17 tahun yang silam kau bersama Mahesa Birawa telah membunuh Ranawelang bapakku, juga membunuh ibuku dan Jarot Karsa. Apa kau punya otak masih sanggup mengingatnya? Kaligundil merutuk dalam hati. Apakah manusia ini juga hendak membalaskan dendam kesumatnya seperti Bergolawungu? Melihat kepada tenaga dalam yang menyertai suaranya tadi, Kaligundil sudah dapat mengukur kehebatan manusia ini. Hatinya mengeluh. Melayani Bergolawungu saja dia sudah kepepet, apalagi menghadapi 2 lawan sekaligus. Apa maumu orang muda? Apa mauku? Wiro tertawa tergelak. Nilam Suri yang merasa cemas segera mengetengahi dengan berkata, Wiro, dia adalah ayahku. Aku tahu adik manis. Dan si pemuda pun tertawa lagi. Dalam tertawanya itu masih bisa dia mengingat kemesraan dan kebahagiaan hidup yang dirasakannya bersama gadis itu di dangau di tengah sawah tadi malam. Karena itulah aku berbaik hati datang ke sini hanya untuk meminta tangan kanannya saja. Muka Nilam Suri menjadi pucat. Bergolawungu sendiri tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Wiro Sableng bukan omong kosong belaka. Dia telah melihat kehebatan pemuda rambut gondrong ini. Sebaliknya, Kaligundil keluarkan tertawa membahak. Kurasa kau masih pantas untuk menetek sama kau punya ibu. Ejeknya. Kata-kata itu cukup Kaligundil. Aku senang pada manusia-manusia yang suka bicara lucu. Wiro Sableng melangkah mendekati Kaligundil. Nilam Suri melompat ke muka hendak menahan si pemuda. Tapi pada saat itu pula, dari samping Bergolawungu yang sejak lama menahan kegeramannya terhadap Kaligundil,
Maka ketika melihat anak musuh bebuyutannya itu melompat ke muka, tanpa tunggu lebih lama, segera ditebaskan golok panjangnya. Nilam Suri melengking, tubuhnya tercampak ke tanah, dadanya robek besar, darah menyembur. Bergola Wungu yang melihat tidak adanya kesempatan baginya untuk turun tangan terhadap Kaligundil, segera lari ke lereng bukit pekuburan dan berseru, "Manusia bernama Wiro Sableng, antara kita masih ada sedikit urusan. Kalau kau merasa punya nyali untuk meneruskan, aku tunggu di Gua Sangreng." "Setan alas betul," maki Wiro Sableng. Dipukulkannya tangan kanannya ke arah lereng bukit pekuburan. Angin laksana badai menderu dahsyat. Batu-batu nisan dan tanah pekuburan berterbangan. Pohon-pohon bertumbangan. Semak belukar diterabas gundul. Tapi Bergola Wungu sudah lenyap di balik bukit. Wiro Sableng putar kepala. Dia memaki lagi ketika melihat Kaligundil melarikan diri. "Boleh saja lari Kaligundil, tapi tinggalkan tanganmu dulu." Sekali pemuda itu melompat ke muka, maka dia berhasil menyusul Kaligundil. Tiba-tiba Kaligundil berbalik, cabut keris di pinggang dan tusukan ke perut Wiro Sableng. Serangan yang dilancarkan dengan kalap serta karena ketakutan itu tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya, yang diserang cepat gerakan tangan kanannya. Krak! Kaligundil melolong, tangan kanannya sebatas bahu tanggal. Tulangnya copot, daging dan otot serta urat-urat berserabutan mengerikan sekali. Laki-laki itu macam babi celeng, seradak seruduk kian kemari. Dia hendak lari lagi. Tunggu dulu Kaligundil, kenapa terburu-buru kabur? Terima dulu angka kenang-kenangan ini." Habis berkata begitu, Wiro Sableng benturkan tapak tangan kanannya ke jidat Kaligundil. Pada kulit jidat laki-laki ini, maka terpampanglah lukisan telapak tangan berikut 5 jari dengan angka 212 pada bagian tengahnya. Kaligundil seradak seruduk lagi macam babi celeng. Darah berceceran dari luka di tangannya. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Diperhatikannya laki-laki itu berlari macam dikejar setan. Tangan kirinya memutar-mutar lengan Kaligundil yang masih dipegangnya. Tiba-tiba dilemparkannya potongan lengan itu. Laksana anak panah, potongan lengan itu melesat dan menghantam punggung Kaligundil, membuat laki-laki itu bergelimpang menelungkup di tanah. Tapi segera bangkit lagi dan lari lagi. Wiro Sableng hentikan gelaknya ketika telinganya mendengar suara gerangan Nilam Suri. Cepat didekatinya tubuh gadis itu. Dia berlutut di tanah, matanya menyipit melihat luka besar di dada si gadis. Nyawa Nilam Suri tak mungkin ditolong lagi. Dibopongnya gadis itu, dibawanya ke tempat teduh dan dibaringkannya. "Wiro," Nilam Suri membuka kedua matanya yang telah menjadi sayu itu. "Wiro, peluk aku," pintanya. Wiro Sableng merangkul gadis itu. "Cium aku, Wiro. Cium aku." Si pemuda mencium pipi Nilam Suri, lalu mengecup bibirnya. Bibir itu kesat dan dingin kini, tidak basah dan hangat seperti malam tadi. Nafas Nilam Suri lambat dan satu-satu. Sinar matanya semakin pudar. "Umurku untuk mengenalmu hanya sampai di sini, Wiro," bisik Nilam Suri. "Aku akan obati lukamu, Nilam. Kau akan sembuh," kata Wiro pula menghibur. Nilam Suri tersenyum. Bersamaan dengan membekasnya senyum itu di bibirnya, maka saat itu pula rohnya lepas meninggalkan tubuh. Pendekar muda dari Gunung Gede hela nafas panjang. Hatinya beku menyaksikan kematian gadis itu. Semalam Nilam Suri masih dirangkulnya, masih dirabanya. Tapi kini, tubuh itu tiada akan memberikan apa-apa lagi kepadanya. Bahkan kehangatan pun tidak. Karena saat itu tubuh Nilam Suri berangsur menjadi dingin. Wiro menghela nafas panjang sekali. Disibakannya bagian pakaian yang robek di dada gadis itu. Pada bagian tubuh dada yang masih utuh, tepat di atas buah dada sebelah kiri si gadis, dengan pergunakan ujung telunjuk jari tangan kanannya, Wiro menggurat 3 barisan angka 212. Disandarkannya tubuh tanpa nyawa itu ke batang pohon dengan hati-hati. Lalu melangkahlah pendekar ini meninggalkan tempat itu. Dan seperti tak pernah terjadi apa-apa. Seperti tak satu pun yang barusan dialaminya. Dari sela bibir pemuda ini terdengar suara siulan. Siulan melakukan nyanyi tak menentu.